Bayangin ya, ini misalkan lu punya bayi, terus pas lu tengah malam bangun, bayi lu itu nggak ada. Pas dicari, ternyata bayi lu ini lagi digendong sama setan. Ini nih, ini cerita bener-bener asli, kacau banget. Jadi cerita ini tuh dikirimin sama seseorang bernama Konita. Waktu itu, beberapa bulan setelah Konita ini melahirkan, dia itu harus balik ke kampung suaminya. Soalnya mertuanya ini lagi ada yang sakit. Jadi suaminya Konita ini punya kewajiban lah buat ngurusin orang tuanya. Kampung suaminya ini terletak di Jawa Barat dan adanya itu di kaki gunung. Beberapa hari awal Konita tinggal di sana itu biasa aja. Tapi memasuki hari ketiga, Konita ini sering dapat mimpi didatengin sama sosok nenek-nenek. Ya, jadi di mimpinya, Konita itu selalu didatengin sama sosok nenek-nenek yang pakaiannya itu kayak pakaian nenek-nenek biasa, tapi rambutnya itu megar banget. Kayak disasak tapi parah banget gitu. Mungkin kayak gini lah. Di hari pertama sosok itu datang di mimpinya Konita, sosok itu cuma ngeliatin dari jauh. Tapi keesokannya datang lagi, semakin dekat, keesokannya makin dekat lagi. Sampai akhirnya itu nenek-nenek setelah beberapa hari berdiri tepat di samping Konita yang lagi ngegendong anaknya. Sosok ini udah mulai berani ngelus pipi dari anaknya Konita. Asli ini merinding banget gue nih. Ih, parah. Setiap habis mimpi, Konita ini langsung cerita lah sama suaminya. Tapi suaminya ini ya nanggepinnya biasa aja. Bilangnya itu kayak ya udahlah, itu cuma mimpi doang kok. Padahal dia nggak tahu bakal ada kejadian yang menyeramkan terjadi sama mereka. Di malam ke-9 mereka itu tinggal di sana. Si sosok nenek-nenek ini datang lagi ke mimpinya Konita. Tapi kali ini lebih parah. Jadi di mimpinya itu, Konita lagi ngegendong anaknya, tapi tiba-tiba sosok nenek-nenek itu maksa ngambil anak itu, terus ngegendong, dielus-elus pipinya, macem kayak lagi ngegendong cucunya sendiri. Di mimpinya itu nggak tahu kenapa, Konita ini sebenarnya nggak mau anaknya itu digendong sama si sosok ini. Tapi badannya itu ya nggak bisa gerak. Tiba-tiba sosok itu tuh ngeluarin sesuatu dari mulutnya dan nyuapin anaknya Konita. Konita itu teriak dan dia itu kebangun. Panik lah ya, soalnya kan itu asli serem banget ya. Tapi pas dia ngecek ke samping ngelihat anaknya udah nggak ada. Konita buru-buru tuh bangunin suaminya, terus mereka nyari di kamar nggak ada. Pas mereka keluar, ternyata di ruangan tamu ada sosok nenek-nenek itu lagi duduk di kursi sambil ngegendong bayinya Konita. Parah ini ya, kacau. Suaminya Konita ini berusaha buat ngedeket tapi nggak tahu kenapa berat gitu badannya, terus diteriak-teriakin ini sosok ya diem doang, kayak ngegendong aja terus nggak peduli gitu. Tiba-tiba sosok ini nih kayak di mimpinya Konita ngeluarin sesuatu dari mulutnya kayak daun-daun yang bekas dikunyah, pengen disuapin ke anaknya Konita. Entah kekuatan dari mana, suaminya Konita ini lari ke arah sosok itu, tiba-tiba sosok itu menghilang dan ngebuat bayinya Konita itu jatuh kena kursi. Malam itu rame, soalnya tetangga-tetangga ini pada ngedenger lah, ada berisik-berisik dan mereka ini pada datang. Diceritain tuh, dan ternyata orang-orang di kampung situ itu udah tahu sosok ini. Sosok itu tuh disebut dengan Mbah Yanti, setan yang udah terkenal di kampung itu. Untung aja bayinya Konita itu nggak sempat disuapin. Karena kalau misalkan itu udah masuk, bisa dipastikan bayinya Konita itu nggak akan selamat. Wah gila, ini serem banget ya. Ini benar-benar asli kacau ya. Soalnya ada kaitannya dengan anak kecil, anak bayi. Wah gila, gila. Kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, lu harus tungguin cerita-cerita horor yang lain di akun TikTok ini. Atau kalau lu pengen cerita horor yang jauh lebih panjang, main ke YouTube gua. Di sana banyak cerita-cerita horor yang seru-seru banget buat lu tonton dan lu dengerin. Search aja Jody Aditya ataupun klik link yang ada di bio gua.